Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, kita dapat jumpa kembali di channel kesayangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, harapan serta doa kami semoga sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, sering dianggap sepele 5 perbuatan ini bisa menghambat datangnya rezeki. Setiap makhluk di muka bumi ini sudah dijanjikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terkecuali manusia. Seperti disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 11 yang artinya, dan tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Ada kalanya seseorang merasa sulit rezekinya, bertahun-tahun tidak mendapatkan penghasilan, padahal telah berusaha. Ada yang mencari pekerjaan, namun selalu gagal atau ditolak. Ada yang mencoba buka usaha, namun selalu rugi, atau bahkan ada yang tidak memiliki keturunan. Bisa jadi itu adalah ujian yang Allah berikan. Namun, jika pernah melakukan perbuatan dosa, bahkan sampai bertumpuk-tumpuk dan tidak bertobat, maka itu adalah hukuman yang Allah berikan agar kita kembali kepadanya, yang mana sebagai makhluk ciptaannya sudah seharusnya kita bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang seseorang melakukan perbuatan yang tanpa disadari ternyata dapat menghambat datangnya rezeki. Bila mana di antara kita ada yang melakukannya, segera tinggalkan atau bersegeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa perbuatan yang bisa menghambat datangnya rezeki. Yang pertama yaitu berbohong. Alat pendeteksi kebohongan ternyata hidung, malah menyusut ketika sedang berbohong pembesar. Berbohong menjadi suatu perbuatan buruk yang mungkin bagi sebagian individu menganggapnya sepele. Bahkan
sudah menjadi kebiasaan. Di hadapan Allah, berbohong bukanlah perkara ringan dan termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan disebutkan salah satu tanda orang munafik adalah suka berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 tanda orang munafik. Yang pertama, jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, jika diberi amanah ia ingkar. Juga dalam surat An-Nahl ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Perbuatan selanjutnya yang dapat menghambat datangnya rezeki yaitu lalai dalam sholat. Mendekatkan diri kepada Allah dan mencegah perbuatan dosa besar. Seseorang yang sholatnya hanya maghrib atau hanya sholat ketika ingin, ini berarti kurangnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketakwaan adalah pembuka pintu rizki. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3 disebutkan bahwa Allah akan berikan rizki dan jalan keluar dari setiap kesempitan bagi orang yang bertakwa. Allah juga berfirman yang artinya, dan Dia pemberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Yang selanjutnya yang menyebabkan terhambat datangnya rezeki yaitu orang yang malas bangun pagi. Waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah, maka manfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan waktu pagi untuk umatnya. Beliau bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Jika Anda malas dan enggan bangun untuk sholat subuh ketika matahari telah terbit, atau setelah melaksanakan sholat subuh tidur kembali, tidak merutinkan zikir dan membaca Al-Quran, maka segera ubah kebiasaan buruk tersebut karena dapat menghalangi datangnya rezeki. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, perbuatan yang bisa menghambat datangnya rezeki, yaitu bermalas-malasan. Bermalas-malasan juga termasuk perbuatan yang menghalangi datangnya rezeki. Melambatkan mengerjakan sholat termasuk bentuk bermalas-malasan. Suatu ketika Imam Ahmad pernah ditanya mengenai status seseorang yang kerjanya hanya duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam di masjid, seraya berkata, "Aku tidak mau bekerja dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang." Kemudian Imam Ahmad berkata, "Orang ini benar-benar bodoh, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki.
Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Lihatlah, burung saja bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, maka jemputlah rezekimu dengan ikhtiar dan bertawakal. Yang selanjutnya, yang kelima, perbuatan yang bisa menghambat datangnya rezeki adalah berbuat dosa. Rezeki akan terhalang karena melakukan segala bentuk perbuatan dosa. Setiap perbuatan dosa akan berpengaruh terhadap rezeki, bahkan menjadi penghalang datangnya rezeki. Perbuatan dosa seperti riba, riya, zina, syirik, bahkan durhaka pada orang tua, maka dari hasil uang haram, merendahkan orang lain, bahkan iri dengan orang lain, adalah di antara perbuatan dosa yang menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang dihalangi rezekinya disebabkan oleh dosa yang ia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 30 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Quran surat Al-Isra ayat 30. Jika Anda tidak pernah melakukan maksiat namun rezeki terasa sulit, maka itu adalah ujian. Solusinya adalah sabar dan tingkatkan ketakwaan. Bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengurangi rezeki merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah agar selalu bermuhasabah. Rezeki tidak hanya berkaitan dengan uang dan barang. Berkah kesehatan, kesempatan, ketenangan hati, serta anak yang soleh dan solehah juga merupakan bentuk rezeki yang lebih besar daripada uang dan barang. Namun, jika Anda pernah melakukan kemaksiatan, bahkan sampai berulang-ulang, maka segera bertaubatlah, menyesali, bertekad tidak mengulangi, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhai dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.